Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ningsih. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 1825040018. Video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu statistik. Di sini saya menjelaskan tentang regresi linier berganda. Langsung saja ke materinya. Regresi linier berganda. Regresi berganda yaitu menguji hubungan linier antara satu variabel dependen atau Y dan dua atau lebih variabel independen atau X, N. Contohnya, hubungan antara suhu warehouse dan viscositas cat dengan jumlah cacat form mark pada produk. Untuk variabel independennya itu yaitu suhu warehouse-nya dan viskositas cat. Dan untuk variabel dependennya yaitu jumlah cacat form mark. Contoh kedua, hubungan antara kecepatan pelayanan dan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Di sini variabel independen itu kecepatan pelayanan dan kualitas produk. Variabel dependen itu kepuasan pelanggan. Selanjutnya, model regresi linier berganda melibatkan lebih dari suhu variabel bebas, bisa 2, 3, dan seterusnya, namun masih menunjukkan ke diagram hubungan yang linier. Seperti contoh di atas ini, hubungan antara bibit, pupuk, luas sawah, curah hujan dengan hasil produksi padi, dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya model regresi berganda menguji hubungan linier antara satu variabel dependen Y dan dua atau lebih variabel independen X. Oke, selanjutnya model regresi berganda. Contoh gambar yang bisa dilihat. Model dengan dua variabel independen. Jadi ini penjelasannya. Lanjut, model regresi berganda di sini sudah tertera dengan rumusnya. Model regresi berganda, model dengan dua variabel independen. Di sini sudah ada rumusnya juga dan penjelasannya. Persamaan regresi Y yang terbaik diperoleh dengan meminimumkan sum of squared error atau jumlah kuadrat error. Selanjutnya, asumsi regresi berganda. Error atau residual dari model regresi dengan rumus E sama dengan Y kurang Y berpangkat. Di sini sudah ada penjelasannya. Error berdistribusi normal. Yang kedua, mean dari error adalah 0. Error memiliki variansi yang konstan. Error bersifat independen. Oke, selanjutnya metode kuadrat terkecil. B1 dan B2. Koefisien regresi parsial dicari dengan persamaan. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu B1 sama dengan X2 pangkat 2 kali X1Y kurang X1 kali X2 X2 kali X2Y per X1 pangkat 2. Oke, selanjutnya metode kuadrat terkecil di sini ada B1 dan B2, yaitu koefisien regresi parsial dicari dengan persamaan. Di sini ada rumusnya, yaitu B1 sama dengan X2 pangkat 2 kali X1Y kurang X1 X2 kali X2Y per X1 pangkat 2 kali X2 pangkat 2 kurang X1 X2 pangkat 2. Oke, untuk mencari B2-nya sama dengan X1 pangkat 2 kali X2Y kurang X1 X2 kali X1Y sama dengan X1 pangkat 2 kali X2 pangkat 2 sama dengan X1 X2 pangkat 2. Oke, selanjutnya rumus selanjutnya yaitu untuk mencari Y2 sama dengan Y besar pangkat 2 kurang N Y pangkat 2. Untuk mencari X1 pangkat 2 sama dengan X besar 1 pangkat 2 kurang N
X besar 1 pangkat 2. Selanjutnya X2 pangkat 2 sama dengan X besar 2 pangkat 2 kurang N X besar 2 pangkat 2. Selanjutnya untuk mencari X1 Y sama dengan X besar 1 Y besar kurang N X besar 1 Y. Bisa dilihat saja di sini ada beberapa rumus. Selanjutnya contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yaitu Internal Revenue Service mencoba mengestimasi pajak aktual yang terbayar tiap bulan di divisi auditing. Dua faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah jam kerja pegawai dan jumlah jam kerja mesin atau komputer. Untuk menganalisis seberapa besar kedua faktor itu mempengaruhi besarnya pajak aktual tak terbayar tiap bulan, dilakukan pencatatan selama 10 bulan dengan data ditujukan pada tabel berikut. Di sini ada contoh tabelnya. Sudah ada tertera bulan Januari sampai bulan Oktober. Dan untuk X1 di situ sudah ada tertera jam kerja pegawai. Dan X2 yaitu jam kerja mesin atau komputer. Dan Y pajak aktual yang tidak terbayar. Di sini dilihat saja. Di sini sudah dilihat ada beberapa nilai. Di sini untuk tabelnya, untuk nilainya bisa dilihat sendiri. Untuk mencari rata-rata dan totalnya, di sini sudah tertera, bisa dilihat. Selanjutnya mencari nilai-nilainya. Di sini sudah ada beberapa rumus dan nilai yang sudah didapatkan. Yang pertama, Y pangkat 2 sama dengan Y besar pangkat 2 kurang N Y besar pangkat 2 dengan nilai 7.428 kurang 10 kali 27,2 pangkat 2 dengan hasil 29,6. Dan rumus kedua yaitu X1 pangkat 2 sama dengan X besar 1 pangkat 2 kurang N X besar 1 pangkat 2 dengan nilai 19.461 kurang 10 kali 44,1 pangkat 2 dengan nilai 12,9. Selanjutnya X2 pangkat 2 sama dengan X besar 2 sama 2 pangkat 2 dikurang N X2 pangkat 2 sama dengan nilai 2173 kurang 10 kali 14,7 pangkat 2 dengan nilai 12,1. Selanjutnya untuk mencari X1 Y dengan rumus X1 Y kurang X1 Y sama dengan nilai 12.005 kurang 10 kali 44,1 dengan nilai 12.005 kurang 10 kali 44,1 kali 27,2 dengan nilai 9,8. Oke, untuk rumus selanjutnya X2 Y, rumus selanjutnya X2Y sama dengan X2Y kurang X2Y.
sama dengan 4013. Dengan nilai 4013 kali kurang 10 kali 14,7 kali 27. Oke. Untuk jawaban selanjutnya itu sudah tertera di situ. Ada beberapa rumus dan nilai yang sudah didapatkan. Selanjutnya, setelah nilai sudah didapatkan, itu dimasukkan ke dalam dua persamaan yang telah disederhanakan dengan rumus Y. Selanjutnya, untuk menjawabnya, setelah itu dimasukkan ke dalam dua persamaan yang telah disederhanakan dengan rumus Y X1 sama dengan B1 kali X1 pangkat 2 ditambah B2 kali X1 X2. Dan rumus kedua yaitu Y X2 sama dengan B1 kali X1 X2 tambah B X2 pangkat 2. Dan untuk nilainya yaitu 9,8 sama dengan 12,9 B1 tambah 2,2 B2. Dan untuk rumus yang kedua nilainya 14,6 sama dengan 2,3 B1 tambah 12,1 B2. Yang pertama, persamaan pertama kita kalikan dengan 2,3 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 12,9 untuk menghilangkan faktor B1 dengan cara 22,54 sama dengan 29,67 B1 ditambah 5,29 B2. Setelah itu di bawahnya lagi 188,34 sama dengan 29,67 B1 tambah 156,9 B2. Setelah itu dikurangkan seperti yang di atas ini, dan hasilnya yaitu 165,8 sama dengan min 150,8 B2. Maka nilai B2 yaitu 1099. Oke. Untuk jawaban kedua yaitu dengan begitu kita bisa mencari. Oke, selanjutnya dengan begitu kita bisa mencari nilai B1 dengan mensubstitusi. Oke, selanjutnya dengan begitu kita bisa mencari nilai B1 dengan mensubstitusikan nilai B2 ke dalam salah satu persamaan di atas, yaitu 22,5 sama dengan 29,67 B1 tambah 5,29 dikalikan dengan 1099, dan hasilnya di bawah yaitu 25. Selanjutnya 22,5 sama dengan 29,67 B1 tambah 5,81371. Maka B1 yaitu 0,564 atau langsung dimasukkan ke rumus yang ada di atas itu. Kita bisa lihat ada beberapa rumus. Kita dapat memperolehkannya
atau langsung dimasukkan ke dalam rumus. Dan ada beberapa rumus di situ, kita bisa lihat juga. Untuk persamaannya yang diperoleh yaitu Y sama dengan min 13,828. Dan diperolehkan persamaan yaitu Y sama dengan Y 13,828 tambah 0,564 X1 tambah 1,099 X2. Itulah penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.